Halo manusia bebal, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Supo, si gamer tanpa skill dan insan yang masih sampai sekarang konsistensinya masih tetap tinggi untuk tetap memilih tidak berkomitmen. Karena saya sudah terlalu lama berada di Jepang karena ingin mendalami ilmu lelaki sejati dengan suhu saya itu kakek Sugiono. Dan pada akhirnya saya pun bisa kembali lagi ke asal saya atau sarang saya ini cuy, di negara kita ini cuy, negara Konoha, untuk kembali lagi membuat konten karena memang sudah lama saya nggak buat konten cuy ya. Dan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Dawn of the Dead yang dirilis pada tahun 2004. Seperti kalian lihat cuy ya dari covernya atau yang trailer sekilas-sekilasnya itu, ya tidak lain dan tidak bukan adalah film zombie cuy ya. Seperti kalian tahu cuy, gua sangat favorit sekali film zombie, apalagi game zombie cuy ya. Dan tanpa berlama-lama saya menceritakan spoiler di awalnya cuy ya, lebih baik saya langsung eksekusi aja cuy ya. Dan inilah rekapan film Dawn of the Dead. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan tokoh utama film ini, yaitu si Anna. Dia adalah seorang dokter, tapi bukan dokter terhadap manusia bebal akan kebucinan. Dan ini fisik cantik pula tuh, pakal bini orang. Dan saat perjalanan pulang, dia pun tidak sengaja ketemu dengan seorang anak kecil yang tidak jauh dari rumahnya yang sedang bermain sepatu roda. Dan karena masih termasuk tetangga, dia pun segera menyapanya. Backward laps around the block with you, okay? Okay. Alright. Careful now, gotta pull in. Karena nak mendekkan cerita, malam pun tiba. Karena lelah seharian bekerja, si Anna dan si suami pun bersiap untuk tidur dan membahas planning mereka yang akan depo kakek Zeus di awal bulan. I'm trading shifts with Cora, so if I take Sunday, I can have a 3-day weekend at the end of the month. Saat pagi telah tiba dan jam menunjukkan pukul 6.36 dan suami si Anna pun bangun duluan dan tidak sengaja melihat ada seseorang yang segera masuk ke kamar mereka. Dan saat diperhatikan lebih jeli, ternyata orang tersebut adalah si anak kecil tadi yang menyapa si Anna saat pulang kerja. Namun anehnya, saat dia lebih dekat, ternyata mulut anak tersebut sudah terlihat koyak atau sombeng, seperti sudah dicipok oleh buaya-buaya. Tahu pula kita buaya apa? Vivian's here. Call an ambulance. Dan saat ingin ditolong, anak kecil itu pun malah menyerang si suaminya Anna dan membuatnya sangat sekarat. Dan tanpa menunggu sampai tanggal muda, tiba-tiba si suami Anna langsung menyerang Anna dan membuatnya sama seperti anak kecil tadi. Dan karena panik, si Anna pun langsung merampas kunci mobilnya dan segera menyelamatkan diri ke dalam WC. Dan saat si Anna sudah berhasil keluar dari dalam rumah, ternyata di luar sudah sangat kacau balau. Jadi mau tidak mau, dia pun harus dengan berat hati meninggalkan kampung halamannya dan suaminya yang sudah terinfeksi. Dan saat si Anna sudah merasa aman, tiba-tiba ada seseorang yang memaksanya keluar untuk mencuri mobilnya. Dan karena mobil tersebut masih dibutuhkan si Anna, dia pun memberontak dan membuat mobilnya masuk ke dalam hutan dan menabrak sebuah pohon. Dan saat tersadar dari pingsannya, Anna langsung disambut oleh seseorang memegang shotgun yang bernama Kenneth, kita panggil saja Ken. Dengan latar belakang sebagai kepolisian, si Ken sudah pasti tentu lihai dalam menggunakan senjata. Dan saat mereka mencari tempat yang aman, mereka pun tidak sengaja ketemu dengan 3 orang lainnya yang bernama Michael, yang pakai baju putih, dan yang hitam kelat si Andre, dan bersama istrinya yang sedang hamil tua. Dan saat mereka sepakat untuk mencari tempat yang aman, si Michael menyarankan untuk berlindung diri di sebuah mall, yang dimana si Michael adalah termasuk karyawan di sana. Dan saat ingin menerobos masuk, tiba-tiba ada sekumpulan zombie yang tangannya buntung dan hampir menangkap mereka semua. Saat sudah berada di dalam, si Michael pun menyarankan untuk tempat standby yang aman, yaitu di depan pintu hotel. Karena kacanya terbuat dari bahan yang sangat tebal. Dan kalau ada apa-apa, mereka cuma langsung tinggal keluar. Untuk mengamankan perimeter, si Andre dan si Michael pun berpencar dengan arah yang berlawanan. Anjing, huruf R susah kentot. Dan saat si Mike menemukan pintu keluar lainnya, tiba-tiba
Ya, ada seorang zombie yang ingin masuk, namun karena pintu yang terlalu tebal dan kuat, jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Sekarang kita pindah ke Michael. Dan saat si Michael sampai ke sebuah pintu, tiba-tiba dia pun diserang zombie dan membuatnya hampir terbunuh. Karena tekad Michael yang terlalu kuat, dia pun dengan sigap harus bisa membunuh zombie tersebut. Karena dalam hatinya dia pun berkata, untuk apa aku mati dulu kalau aku belum kawin? Pada posisi Ken dan yang lainnya, mereka pun diserang zombie dan hampir menggigit si istri Andre yang sedang hamil. Namun biarpun Ken bisa melawan, zombie tersebut hampir saja dapat menggigitnya. Dan dalam pertarungannya, tidak sengaja tangan Ken pun harus terluka. Dengan sigap si Anna pun langsung menembakkan shotgun milik si Ken dan membuat zombie tersebut menjadi ngelepang-lepak atau kejang-kejang lah cuy ya, bahasa kotanya gitu cuy. Karena merasa lantai 1 sudah tidak aman, mereka pun memutuskan untuk naik ke lantai 2. Dan saat di depan lift, mereka dihadang oleh 3 security penjaga mall tersebut, yang dimana 3 security itu diketuai oleh yang bernama CJ. Ini fisik Dan satunya lagi ada bernama Bart dan Terry. Si CJ pun memperbolehkan mereka semua tetap tinggal di lantai 2 asalkan senjata mereka harus diambil. Dan saat mereka melihat berita di televisi, keadaan di kota luar memang sudah sangat kacau. Dan di berita tersebut ada seseorang yang menegaskan kalau ingin membunuh zombie tersebut, mereka harus menembak di bagian kepala. Dan setelah itu harus dibakar agar tidak menginfeksi yang lainnya. Karena CJ menjadi penguasa mall tersebut, Anna DKK harus membuat tanda SOS di atas gedung untuk memberikan pertanda kalau mereka butuh jemputan menggunakan helikopter. Dan saat mereka melihat sisi lain dari gedung, ada seseorang di atas gedung lain yang berada di toko senjata. Dia bernama Andy. Dan dengan waktu yang bersamaan, ada sebuah helikopter. Namun, helikopter tersebut tidak mempedulikan mereka. Yang lebih tepat itu mengkacangi mereka lah gitu cuy ya. Cuma anak SMP kok dikacang sampai kita ngomong betul-betul serius apalagi kalau kita tengah curhat gitu kan. Tapi kita dikacangan. Kintil sih rasa. Hey, it's coming. Man, they're gonna be coming back, baby. Don't worry. CJ merasa ketakutan dan sok menjadi penguasa pun dengan semau hati mengurung Anna DKK dan mempagari mereka dengan batasan besi karena merasa semakin banyak orang maka akan semakin banyak ancaman orang yang akan terinfeksi zombie. Brenda? Why? You have sex out of wedlock. Kill unborn. Men on man relate. Ketika Terry dipanggil Anna yang karena Anna ingin pipis, dengan tidak sengaja si Terry pun melihat rekaman di CCTV kalau ada orang yang ingin menerobos masuk menggunakan sebuah mobil. Dan dengan waktu bersamaan, Anna DKK langsung pergi ke atap dan di situ pun ada si CJ dan si Bart. Yang dimana di sini terjadi ketegangan karena perseteruan ketidaksetujuan CJ membiarkan orang-orang yang di dalam truk tersebut masuk juga ke dalam mall. Karena Anna, Terry, DKK masih mempunyai hati nurani, mereka pun melawan CJ dan berhasil merebut senjatanya dan mau tidak mau harus juga mengurungnya. Dan setelah itu mereka pun mau tidak mau harus keluar dan membantu orang-orang yang ada di dalam truk tersebut. Dan ternyata satu truk tersebut tergolong dalam satu keluarga. Namun ada satu yang sudah terinfeksi atau bisa dibilang setengah-setengah lah gitu cuy. Satu setengahnya zombie, setengahnya sudah masih manusia gitu cuy ya. Dan ternyata itu adalah nenek dari keluarga tersebut. Selain si nenek, ada juga si bapak yang juga sudah terkena infeksi. Dengan jiwa yang baik hati, suka menolong dan rajin menabung, si Anna pun dengan sukarela merawat si bapak. Dan saat memperban tangan si bapak, si nenek tiba-tiba meraung kesakitan dan dia pun dinyatakan sudah mati. Dan tidak selang waktu berapa lama, nenek bangun kembali dan tiba-tiba tiba-tiba si nenek langsung menyerang si Anna. Beruntung karena tekad Anna yang juga begitu kuat dan hatinya pun juga berkata, cukup-cukuplah aku menjanda, yang pula sampai aku jadi zombie. Karena kejadian tersebut, si Anna pun sudah paham betul bagaimana cara kerja virusnya. Yang dimana saat terinfeksi, virus itu akan membuat badan orang sekarat. Dan saat mati, virus itu akan menghidupkan orang tersebut, namun haus akan daging manusia. Dan karena si bapak tadi juga sudah terinfeksi, mau tidak mau, si Michael pun harus mengambil tindakan untuk mengeksekusinya, yaitu dengan Ken sebagai algojonya. Berbulan-bulan namanya mereka pun dapat bertahan di mall tersebut karena stok makan yang bisa dibilang lebih dari cukup. Namun ada satu timbul penyakit baru, yaitu kejenuhan. Demi untuk menghilangkan itu, mereka pun mengadaptasikan diri mereka satu sama lain. Yang contohnya
si Ken bermain catur jarak jauh dengan si Andy. Sedangkan cewek yang tadi bapaknya dibunuh karena terinfeksi, dia pun resmi pacaran dengan si Terry. Sedangkan si Anna, dia pun membuat dirinya merasa nyaman dengan si Michael. Dalam hatinya berkata, boleh gak budak ini aku kan agak terlanjur janda. Dan saat makan malam berlangsung, tiba-tiba lampu pun mati dan membuat mereka harus mengecek generatornya. Dan yang akan mengeceknya yaitu ada 3 orang, Michael, CJ, dan Bart. Dan karena si Ken ingin memastikan keselamatan mereka bertiga, dia pun ikut serta. Dan di sisi Andre sendiri, ternyata dia telah menyembunyikan istrinya yang sudah terinfeksi karena gigitan di awal film tadi. Mana sekarang kondisinya sudah mau melahirkan, ditambah lagi virusnya pun sudah mulai menyebar. Kita kembali lagi di tempat Michael DKK, yang dimana saat mereka berada di dalam gelap, dia buat sedikit panik dengan sesuatu yang bergerak dengan cepat di dalam gelap. Dan saat diperhatikan lebih jelas, ternyata itu hanyalah seekor anjing, si anjing yang sepertinya sedang tersesat. Namun tiba-tiba, ya, akhirnya si Bart digigit oleh seekor zombie yang kakinya buntung. Dan mau tidak mau, Michael DKK harus meninggalkannya. Terlebih lagi, dia harus menjadi santapan para zombie-zombie yang lain. Dan saat Michael DKK sudah sampai di pagar besi, Michael pun langsung menyemburkan para zombie-zombie tersebut dengan sebuah bensin dan berinisiatif untuk membakar mereka semua. Sekarang kita kembali si Anna dengan si nenek, yang dimana Anna meminta nenek untuk mengecek keadaan si Andre dan si istrinya. Namun saat nenek sampai di sana, dia sudah melihat si Andre sudah menggendong cambang bayi miliknya yang sudah mati, ditambah istrinya yang sudah menjadi zombie. Sontak hal tersebut membuat si nenek langsung refleks menembak Andre dan istrinya. Namun tembakan tersebut langsung dibalas oleh Andre dan membuat mereka berdua pun tewas. Sadar bahwa tidak selamanya mall yang mereka tinggali akan aman, mereka pun berinisiatif untuk pergi ke sebuah pulau yang jauh dari perkotaan, yang dimana mereka akan memodifikasi sebuah mobil untuk bisa sampai ke pelabuhan. Di sisi lain, si Ken akan mengajak si Andy untuk ikut serta dalam pelariannya yang akan dilakukan dalam 5 hari lagi. Dan saat ingin melihat lewat teropong, si Andy menuliskan di papan tulis bahwa dia sedang kebuluan atau kelaparan gitu cuy. Karena tidak ada yang berani untuk mengantarkan si Andy makanan, jadi si Ken berinisiatif untuk menyuruh si anjingnya si Terry, si yang cewek itu cuy, pacarnya Terry itu cuy ya, untuk mengantarkan makanannya lewat anjing tersebut. Look, he's walking right by. The walkie's in the bed. Namun gampangnya, ada salah satu zombie yang ikut masuk lewat lubang anjing tersebut dan membuat si Andy digigit dan menjadi zombie. Karena merasa anjingnya masih bisa diselamatkan, si pacarnya Terry pun dengan nekat menerobos masuk ke tempat Andy menggunakan sebuah mobil. Listen to me. You need to find a place to hide. Can you do that? Cole, listen to me. Melalui selokan air tai, Michael DKK pun pergi ke toko Andy Shop untuk segera menyelamatkan si pacarnya Terry dan anjingnya. Si anjing emang. Dan saat mereka sampai di dalam, di situ ada si Andy yang sudah mengempuk-ngempukkan kepala sendiri ke dalam lemari, karena di dalam lemari tersebut ada si pacarnya Terry dan anjingnya. Emang anjing emang. I'm sorry, brother. Beruntung saat sampai di dalam, si pacarnya Terry pun masih selamat. Dan setelah itu, mereka pun memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil peluru sebanyak-banyaknya untuk persiapan mereka nanti untuk pergi ke pelabuhan. Dan karena di luar sudah penuh dengan para zombie-zombie, jadi mereka mencari tabung gas dan melemparnya di sekitar lubang jalan masuk, kemudian menembaknya untuk membuka jalan tersebut. Tapi sial, para zombie pun ikut masuk ke dalam lubang selokan tersebut. Dan saat pintu sudah mulai terbuka, dan mereka pun mau tidak mau harus langsung masuk ke mobil dan harus melarikan diri dari mall tersebut. Saat mereka sudah keluar, ternyata banyak sekali ribuan zombie yang menunggu mereka di luar dan bahkan hampir menggulingkan mobil mereka. Apa kalau gibah nyebut huruf R nyaman gitu cuy, tapi kalau udah buat konten ini susah gitu nyebut R. Dan CJ pun kembali berinisiatif untuk meledakkan sebuah tabung gas agar membuka jalan mereka kembali. Karena saking banyak zombie tersebut lebih mirip seperti orang-orang yang memilih lelong di Jeruju.
Dan ketika akan melanjutkan perjalanan, tak sengaja ada seorang zombie yang berhasil melepet di tepi mobil. Dan saat si Ken ingin membalikannya, justru mobil mereka lah yang harus terbalik. Namun sialnya, di dalam mobil tersebut ada seorang cewek montok yang harus mati karena tidak sengaja terkena gergaji mesin. Oh, sayangnya gak belum kawin nampaknya tuh. Oleh karena ada si bapak-bapak yang tidak sengaja belum mematikan gergaji mesinnya. Jadi semua penumpang yang dibawa oleh truknya Ken harus mati. Dan Anne yang berada di truk lain berinisiatif untuk menjemputnya. Dan dengan waktu yang bersamaan, para kelompok zombie itu pun sudah mulai mendekati mereka. Let's go. What the hell are you doing? Saat semuanya sudah masuk, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan sampai ke pelabuhan. Saat mereka ingin mulai naik ke kapal, entah bagaimana para zombie-zombie yang tadi bisa langsung menyusul mereka. Karena merasa akan memakan sedikit waktu, jadi CCJ berinisiatif untuk menahan para zombie-zombie tersebut agar yang lainnya leluasa untuk melarikan diri. Karena merasa tidak akan selamat, jadi CCJ mengorbankan dirinya dengan cara menembakkan tabung gas yang cukup besar agar dapat membunuh sebagian dari zombie-zombie tersebut. Dan pada akhirnya tersisa Anna, Michael, Ken, Terry dan pacarnya. Dan tak disangka ternyata Michael tergigit di tangannya, yang membuat Anna cukup sedih karena dia merasa kesempatan untuk menghilangkan status jandanya pun akhirnya sirna. I have to stay here. What? You can't. I think I'll just stay here a while. Dan film pun tamat. Menurut saya pribadi cuy, film ini sangat seru ya, apalagi kalau bertemakan zombie atau game-game horor, apa game horor anjing, apa film-film horor gitu cuy. Memang gua hobi, memang dari kecil gitu, dan memang kalau bisa pun dari lahir gitu cuy ya. Ya mana sih, apalagi kalau yang dipadukan sutradaranya itu Zack Snyder cuy, seperti kalian tahu lah gitu cuy ya. Udah banyak sekali film-film terbaik yang beliau buat, termasuknya itu Justice League cuy yang kita tahu gitu cuy ya. Jadi ya gua bingung mau ngomong apa lagi. Jadi ya pesan moral untuk film kali ini cuy, yaitu kalau bisa perbanyaklah amal-amal ibadah cuy, karena kita tak tahu lah kan tempat kita kalau nanti bisa-bisa pun ada zombie gitu cuy, ada jadi zombie itu macam mana lah kan. Apalagi kalau persiapan kita tuh kan tak ada lah gitu lah kan. Kalau dari zombie ya apa boleh buat gitu cuy ya. Jadi enak lah kalau jadi beban negara lah gitu cuy ya. Udahlah beban keluarga, jangan lawan jadi beban negara gitu lah gitu ya kan. Oke cuy, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Sekian untuk video kali ini bersama gua Hamdani, Sigi tanpa skip dan isi antar komitmen pamit diri. Sehingga semua cuy, peace out cuy.